Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idam Fajar Ramadan dari kelas EF102. Izin untuk mempresentasikan hasil kerja saya mengenai penerapan teknologi YOLO V3 untuk deteksi kendaraan bermotor sebagai inovasi literasi digital dalam analisis lalu lintas. Di sini untuk YOLO V3 sendiri merupakan sistem untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kendaraan bermotor dalam gambar atau video secara real time menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idam Fajar Ramadan. Izin untuk mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait dengan penerapan teknologi YOLO V3 untuk deteksi kendaraan bermotor sebagai inovasi literasi digital dalam analisis lalu lintas data. Uh, Di sini untuk sistem ini adalah sistem untuk mendeteksi kendaraan bermotor dan untuk mengidentifikasinya apakah ini adalah motor ataupun bukan, atau bisa disebut sebagai pendeteksi mobil juga atau kendaraan lainnya. Untuk sistem ini mengambil dari source-nya menggunakan gambar atau video dan dilakukan dengan cara real time menggunakan algoritma YOLO V3. YOLO V3 sendiri menggunakan pendekatan deteksi objek langsung untuk hasil yang cepat dan akurat. Selain itu, sistem ini memberikan informasi tentang posisi objek, jenis kendaraan, dan kotak pembatas. Dan selain itu, ada juga sistem ini, adapun sistem ini memiliki potensi besar untuk mengatasi kemacetan lalu lintas melalui pengumpulan data untuk strategi yang efektif. Sebagai latar belakangnya, kita mempunyai masalah terkait dengan kemacetan lalu lintas. Itu suatu yang permasalahan yang umum ya di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Penyebab utamanya yaitu peningkatan jumlah kendaraan roda 2 ataupun roda 4 gitu. Cuma yang lebih signifikan di sini ya roda 2 gitu. Uh, di sini juga diperlukan data jumlah kendaraan berdasarkan jenis yang melintasi jalan untuk mengatur strategi lalu lintas yang lebih efektif, misalkan dibutuhkan oleh Dishub gitu. Dan di sini untuk solusinya untuk mungkin bisa digunakan juga di sini untuk sistemnya ini terkait dengan waktu kemarin seperti saat pandemi gitu. Di sini ada program pemerintah yang mana pelat dari kota lain tidak bisa memasuki kota, misalkan kota A tidak bisa memasuki kota B terkait dengan pembatasan. Dan di sini saya akan memberikan solusi terkait dengan hal tersebut, yaitu dengan menggunakan sistem deteksi objek menggunakan YOLO, atau bisa disebut dengan You Only Look Once dalam computer vision dan deep learning. Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas melalui strategi yang efektif berdasarkan data jenis kendaraan. Yang kedua, untuk pemanfaatan teknologi CCTV untuk memantau dan mengumpulkan data lalu lintas. Yang ketiga, untuk mengimplementasikan sistem deteksi objek menggunakan algoritma YOLO untuk mengidentifikasi jenis kendaraan bermotor secara real time. Sini juga bisa dibuat untuk e-tilang mungkin, ataupun terkait dengan misalkan pencurian kendaraan bermotor gitu. Kita bisa
menggunakan deteksi ini untuk mendeteksi platnya ataupun hal lain. Bisa dikembangkan juga terkait dengan pendeteksi wajah juga. Manfaatnya di sini untuk meningkatkan efisiensi lalu lintas dengan strategi yang tepat. Selain itu, memberikan informasi akurat real time tentang kepadatan dan jenis kendaraannya. Yang ketiga, memanfaatkan deep learning untuk mempercepat identifikasi jenis kendaraan. Sebagai metodologi penelitian, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah perumusan masalah. Yang kedua, data preparation atau pengumpulan dataset, klasifikasi kendaraan berdasarkan berat dan lebar. Yang ketiga, pelabelan. Yang keempat, evaluasi. Di sini untuk diagram alurnya terkait dengan metode implementasi. Yang pertama, memuat library YOLO-V3. Yang kedua, membaca frame. Yang ketiga, melakukan deteksi kendaraan pada frame. Yang keempat, pelabelan. Yang kelima, menampilkan hasilnya. Untuk berikutnya, untuk hasil implementasinya, di sini ada beberapa contoh kode dan output yang mungkin nanti bisa disampaikan di slide berikutnya. Di sini untuk penggambarannya itu bisa disampaikan di sini, yaitu menggunakan fungsi CV2 atau RedNet. Di sini mungkin kurang jelas, nanti bisa disampaikan di slide berikutnya. Sebagai gambaran yang kurang detail bisa disampaikan di sini. Yang kedua, untuk membaca kelas objek dari berkas coco.names. Yang berikutnya, untuk deteksi kendaraan pada frame, mengubah frame menjadi blob menggunakan cv2.blob, menjalankan prediksi. Selanjutnya, untuk deteksi kendaraan pada frame sendiri ditandai dengan beberapa warna ya, dengan klasifikasi diantaranya untuk warna hijau seperti mobil dan motor, dan dilabeli dengan di sini ada fontnya juga. Biasa nanti bisa disampaikan di slide selanjutnya. Dan untuk yang tidak terdeteksi, biasanya objeknya itu frame-nya berwarna merah dengan deskripsi di sana dengan fontnya itu ditampilkan dengan not found. Hasil visualisasinya nanti disampaikan di slide selanjutnya, yaitu dengan sistem menampilkan jendela vehicle detection, yaitu terkait dengan deteksi objek yang menghasilkan bounding box berwarna hijau atau merah yang seperti disebutkan sebelumnya. Berikut untuk detailnya. Nah, seperti ini. Namun adapun di sini untuk programnya sudah saya modifikasi terkait dengan frame ini. Warnanya berubah karena saya ingin menambahkan beberapa konfigurasi lain gitu yang bisa mendeteksi apakah ini adalah klasifikasinya ditambah, yaitu ada truk ataupun jenis kendaraan lain gitu. Dan ya, untuk selanjutnya, maka dengan kesimpulannya terkait dengan yang sudah sampaikan saya sebelumnya,
Sistem deteksi jenis kendaraan bermotor menggunakan YOLO V3 ini terbukti efektif, cepat, dan akurat untuk mendeteksi berbagai jenis kendaraan dalam gambar atau bentuk video. Dan yang kedua, pendekatan deteksi objek langsung menggunakan algoritma YOLO V3 cocok untuk aplikasi real time. Yang ketiga, untuk sistem berhasil memberikan informasi posisi jenis bounding box kendaraan yang terdeteksi. Pengembangan lebih lanjutnya menggunakan kualitas dataset yang lebih mutakhir terkait dengan sudut pandang, latar belakang, dan performa yang lebih baik. Dan untuk selanjutnya, optimasi ukuran input juga dipertimbangkan dan disesuaikan kembali. Yang seperti disebutkan sebelumnya, dataset ini bisa menggunakan dengan beberapa source ya, mungkin bisa dari CCTV di sub, yang mungkin kalau misalkan kita mendapatkan akses ke dalam source tersebut, saya bisa menambahkan di sini untuk pengambilan source-nya mungkin bisa dari berbagai berbagai source, yaitu bisa dari berbagai CCTV yang dipunya oleh Disub. Dan mungkin untuk optimalisasi terkait dengan ukuran inputnya ini mungkin dengan kompresi yang lebih baik untuk videonya. Untuk hal ini bisa dijelaskan nanti mungkin dengan dalam perkembangannya, bisa dari untuk pencatatannya mungkin bisa di input ke dalam bentuk storage yang lain, misalkan dengan database. Ya, mungkin bisa disampaikan seperti itu. Untuk untuk tugas UASnya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.